Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak kelas 8A sampai kelas 8H. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kita bab 1, yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kali ini setelah kalian mempelajari negara-negara ASEAN, kalian mampu menjelaskan baik itu letak geografis, posisi geografis, kondisi keruangan negara-negara ASEAN secara tepat, serta kalian mampu mengidentifikasi pengaruh kerjasama antar ruang negara-negara ASEAN dan menganalisis pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kita lihat, ini adalah peta Asia Tenggara. Peta Asia Tenggara, ada berapa negara? Ya, di Asia Tenggara ada 11 negara. Apakah semuanya ikut menjadi anggota ASEAN? Kita akan lihat. Kira-kira apakah ada yang belum ikut menjadi anggota ASEAN? Nah, ini dia anggota-anggota ASEAN. Kalian bisa lihat di tengah ada lambang anggota ASEAN, di mana lambang ini ada 10 negara. Jadi, anggota ASEAN sampai saat ini ada 10 negara. Mana yang tidak ikut? Silakan bisa dilihat mana negara yang tidak ada di antara 11 negara. Betul sekali. Negara mana? Yaitu Timor Leste. Sampai saat ini Timor Leste belum menjadi negara anggota ASEAN. Kita akan coba lihat. Nah, inilah anggota ASEAN. 1 ada Indonesia, 2 Malaysia, 3 Filipina, 4 Thailand, 5 Singapura, 6 Brunei Darussalam, 7 Laos, 8 Kamboja, 9 Vietnam, 10 Myanmar. Bagaimana dengan sejarah dari ASEAN? ASEAN atau yang sering disebut dalam bahasa Indonesia adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Perbara. Dalam bahasa Inggrisnya Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui sebuah deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Bangkok. Adapun menteri-menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok kala itu ialah Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, Malaysia diwakili oleh Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanat Oman. Mengapa negara-negara ini membentuk Association Southeast Asian Nations? Nah, ini kita lihat karena negara-negara ini tujuan dibentuknya ASEAN saat itu dalam Deklarasi Bangkok yang tertuang antara lain 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. 2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum antar negara di kawasan Asia Tenggara. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk pelatihan dan penelitian dalam pendidikan, profesi, teknik, dan administrasi. Kemudian yang kelima,
memelihara kerjasama yang erat dan berguna dengan berbagai organisasi internasional dan regional. Ya, itu adalah tujuan dari dibentuknya ASEAN. Sekarang kita akan lihat latar belakang berdirinya ASEAN. Indonesia sebagai pemakarsa dari berdirinya ASEAN ini melihat mengapa kita harus mendirikan ASEAN. Ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah persamaan geografis, yaitu sama-sama terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua, persamaan budaya secara umum. Asia Tenggara di sini sama-sama rumpun Melayu Austronesia. Sehingga kalau kita lihat kebudayaan yang ada di Indonesia, misalnya dengan Malaysia, dengan di Brunei, itu hampir sama. Kenapa? Karena rumpunnya adalah rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib. Jadi, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini sama-sama pernah merasakan penjajahan oleh bangsa Barat, kecuali Thailand. Thailand ini memang tidak pernah dijajah. Kemudian yang keempat, persamaan kepentingan di berbagai bidang, yaitu sama-sama mempunyai kepentingan di berbagai bidang seperti sosial, budaya, ekonomi, keamanan, serta inilah yang melatar belakangi berdirinya ASEAN. Sekarang kita akan lihat bagaimanakah ASEAN secara letak astronomisnya. Secara astronomis, ASEAN ini terletak di antara 11 derajat lintang selatan sampai 20 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, ASEAN terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia, dengan batas-batas di sebelah utara daratan Indochina atau negara RRC, di sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nugini, di sebelah selatan Samudra Hindia dan Australia, di sebelah barat India dan Samudra Hindia. Kemudian bentuk wilayah negara-negara ASEAN ini, jadi negara-negara ASEAN ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ada 4 bentuk yang bisa disimpulkan, yaitu yang pertama adalah bentuk compact atau berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Kemudian yang kedua, fragmented, yaitu negara yang berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. Elongated, yaitu negara dengan bentuk wilayahnya memanjang, contohnya adalah Vietnam. Kemudian protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam, biasanya terdapat tangan yang memanjang, contohnya Thailand dan Myanmar. Contoh lagi untuk fragmented, sebenarnya tidak hanya Indonesia, masih ada negara yang lain. Coba sebutkan. Nah, silahkan kalian sebutkan kira-kira mana lagi ya negara yang berbentuk fragmented atau. Sekarang kita akan lihat keadaan alam ASEAN. Secara umum, wilayah ASEAN ini ada yang wilayahnya kepulauan atau terpisah dengan benua Asia, ada yang menyatu dengan benua Asia. Adapun negara-negara yang wilayahnya berbentuk kepulauan atau terpisah dengan Asia adalah benua Asia adalah Indonesia, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam, serta Malaysia Timur. Nah, ini terpisah. Kemudian wilayah yang menyatu dengan benua Asia, contohnya adalah Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Malaysia. Adapun bentang alam berupa
Bentang alam, nah yang berupa plato terdapat di Thailand yang disebut dengan plato Korat. Sedangkan untuk dataran rendah dan cekungan yang berupa sungai-sungai besar, antara lain Sungai Mekong di Vietnam, Sungai Chao Phraya di Thailand, serta Danau Tonle Sap di Kamboja. Ini adalah secara singkat tentang ASEAN. Materi selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu negara-negara di masing-masing ASEAN, dari mulai Indonesia, kemudian ada Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Vietnam, ataupun Myanmar. Dan untuk selanjutnya anak-anak nanti setelah ini akan ada latihan soal yang kita gunakan juga sebagai presensi. Silakan kalian ikuti dan isi. Semoga kalian sukses untuk mengerjakan, nilainya semuanya 100. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.